didukung oleh Halo, apa kabar pemirsa? Kembali menjumpai bersama kami di Buletin Jateng DIY bersama saya Ica Erpina yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Pemirsa, kali ini kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa dalam rangka kegiatan dari PT BPR BKK Jateng Perseroda. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber Direktur Utama PT BPR BKK Jateng Perseroda, Bapak Haji Kusnanto SHMKN. Bapak, selamat siang. Apa kabar, Pak? Mbak Ica, alhamdulillah luar biasa. Baik. Sehat-sehat. Di sebelah saya juga ada Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah, Ibu Juli Emilia SEMM. Ibu, apa kabar? Selamat siang. Selamat siang, Mbak Ica. Baik, sebelumnya pemirsa saya ingin sampaikan bahwa PT BPR BKK Jateng Perseroda ini merupakan bank milik pemerintah daerah yang memiliki dedikasi untuk meningkatkan perekonomian di Jawa Tengah. Selain itu, juga dapat meningkatkan pelayanan yang bermutu. Dan saat ini kegiatan PT BPR BKK Jateng Perseroda ini menyelenggarakan kegiatan Fun Run 5K. Dan langsung saja kita langsung kepada Pak Dirut. Pak, saya ingin menanyakan spirit apa sih yang ingin dibawakan dari Pesona BKK Jateng dan mengapa mengambil tema Pesona BKK Jateng 2024? Mbak Ica, di BKK Jateng itu frameworknya kan begini, kita punya visi, punya misi kan gitu. Nah, visi kita kan menjadi bank yang terkemuka, kemudian diterjemahkan dalam 3 misi. Misi yang kedua adalah layanan prima. Kemudian di bawah ini diterjemahkan dalam bentuk kegiatan Pesona BKK. Ada 3 pilar di situ, ISI, ini apa? Edukasi. Kita punya kegiatan katanya dengan literasi keuangan, inklusi keuangan, sasarannya ke siapa? Ke masyarakat umum, kepada anak-anak siswa SMP, SMA. Kemudian S-nya apa? Sport. Nah, ini hubungannya dengan Fun Run 5K. Nah, sasaran siapa? Masyarakat umum. Kemudian yang E yang ketiga adalah event. Tanggal 2-3 Oktober puncaknya adalah undian tambah dan berhadiah. Nah, goalnya apa? Goalnya adalah corporate branding. Jadi framingnya seperti itu. Kenapa Pesona BKK ada di layar ini? Gitu, Mbak. Oke, Pak. Apa yang menjadi tujuan BPR BKK Jateng ini menggabungkan olahraga dengan spirit itu? Di dalam olahraga tentunya bagaimana sih merubah pola hidup dari mager ke produktif. Nah, sekarang kan anak kita ini kan mager kan. Lebih mager, lebih malas bergerak, kemudian dibudayakan menjadi produktivitas. Kemudian merubah budaya hidup menjadi sehat. Dan yang terpenting bagaimana kita bisa menggabungkan antara budaya, sehat. Nah, ini menjadi tujuan kita. Kita kolaborasikan dalam kegiatan Fun Run ini. Oke, sebelumnya saya ke Ibu Emi terlebih dahulu. Ibu, tren olahraga lari ini di Indonesia itu memang sedang popularitas dan memang 3 kali lipatnya di Indonesia pada tahun 2024. Sejauh mana sih event lari ini dapat meningkatkan wisatawan yang datang ke daerah Jawa Tengah maupun ke Semarang? Nah, kalau terkait dengan apa hubungannya event kita ini dengan peningkatan pariwisata itu erat sekali, Mbak. Kenapa? Karena sekarang ini kalau suatu daerah itu melaksanakan event olahraga apapun itu, termasuk lari, itu pasti akan menjadi pusat perhatian, ya kan? Pasti orang akan googling, cari apa-apa gitu kan tentang daerah itu. Makanya nggak heran nih banyak sekali daerah yang rebutan untuk menarik suatu event olahraga di daerahnya. Nah, yang di kita ini, Mbak, alhamdulillah itu karena alhamdulillah juga promosinya dari BPR BKK sangat luar biasa dan efektif sehingga itu dapat memancing peserta itu tidak hanya dalam daerah tapi juga luar provinsi bahkan. Nah, tentu itu menjadi wisatawan bagi kita. Efeknya pasti banyak, industri pariwisata pasti bergerak. Oke, pemirsa, kita langsung ke Pak Dirut. Kemarin itu kan Fun Run sudah digelar nih, Pak. Sebenarnya ada berapa jumlah yang ikut serta nih, Pak? Apakah memang udah sampai ribuan atau seperti apa? Alhamdulillah, Mbak Ica, walaupun kita pertama kali menggelar Fun Run ini dari target 1.000 peserta sudah di angka 1.372. Bahkan sebetulnya yang datang 1.500. Nah, artinya bahwa animo masyarakat luar biasa. Dan yang paling hebat tadi sudah disampaikan Bu Biro,
tidak hanya komunitas Jawa Tengah, ternyata ada di Jakarta, ada di Bandung, ada dari Bali. Ini kan sesuatu yang luar biasa ya. Kita pertama kali, tetapi ternyata animo masyarakatnya luar biasa. Kalau teman Jawa Tengah biasa ya, tapi sudah hal luar Jawa Tengah itu yang luar biasa. Oke, luar biasa sekali dari berbagai daerah mengikuti kegiatan fun run yang diselenggarakan oleh PT BPR BKK. Tapi ke Ibu Emi nih, sejauh mana event lari ini berkontribusi dalam pemasukan sektor pariwisata di suatu daerah? Ya, jadi yang sudah kita alami ya Mbak, setelah kita melaksanakan fun run yang kemarin dilaksanakan dengan luar biasa itu, jadi paling gampang Mbak, paling gampang pasti, karena ini tadi ada yang dari Bali juga ya Pak, pasti akan menginap. Nah, hotel itu adalah salah satu bisnis yang mendorong sektor pariwisata. Kemudian kuliner itu pasti Mbak, pasti kuliner juga bergerak. Kemudian karena kemarin itu kan banyak yang dari luar kota datangnya sebelum dan nanti mungkin pulangnya juga sudah setelah, pasti di waktu-waktu itu dia akan berkunjung ke wisata-wisata kita. Dan luar biasa sekali ternyata tingkat orang menginap di Jawa Tengah, khususnya di hotel-hotel itu cukup lumayan meningkat gitu. Oke, terima kasih pemirsa. Ternyata memang untuk fun run ini sendiri ada sekitar 1.000 lebih yang mengikuti kegiatan fun run dan memang bisa meningkatkan perekonomian dan juga tingkat menginap di Semarang itu sendiri. Tapi sebelumnya kita akan membahas selanjutnya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Buletin Jateng DIY. Didukung oleh Terima kasih Anda masih menyaksikan Buletin Metro TV Jateng DIY. Pemirsa, tadi kita membahas terkait dengan fun run dan perekonomian terkait dengan fun run ini seperti apa. Kita akan langsung membahas kepada Dirut terkait dengan rutenya nih. Pak, kenapa memilih rute dari Jalan Pahlawan sampai ada Jalan Veteran sampai finish gitu? Apakah ingin memperlihatkan para runner ini, para pelari ini untuk melihat wisata yang ada di Semarang itu seperti apa? Ya, kembali lagi bahwa fun run ini menggabungkan sport dan budaya. Nah, kenapa ngambil start dari Pemprov itu? Karena kita juga memperkenalkan ini loh Provinsi Jawa Tengah. Kemudian melingkar ke Jalan Pandanaran. Di situ ada namanya Taman Warok Ngedok. Nah, itu kan ciri khas Jawa Tengah, ciri khas Semarang. Nah, itulah hebatnya fun run ini menggabungkan sport dan budaya. Kemudian dari etapa-etapa yang kita lalui itu ada cirengnya Mbak. Di situ ada tari, kemudian ada tari tradisional dari Wonosobo, dan kombinasi sport dan budaya ini menjadi ciri khas fun run ini. Jadi kami memang sengaja, di situ ada Lawang Sewu, ada Tugu Muda. Kalau kita ingat Tugu Muda, ingat perjuangan pahlawan. Ingat Lawang Sewu, ingat kultur, ingat budaya. Jadi selain kita dapat sehatnya, kita dapat ilmu pengetahuan tentang tempat-tempat wisata, tempat-tempat budaya di Semarang, khususnya di Semarang. Gitu. Artinya memang BPR BKK ini ingin memberikan nuansa yang sangat luar biasa untuk para runner ya. Tapi Ibu Emi, itu apa sih dampak jangka pendek, jangka panjang dari pelanggaran event lari terhadap ekonomi lokal? Apakah memberikan peluang kepada masyarakat untuk berkontribusi atau seperti apa? Ya, jadi dari pengalaman kemarin ya Mbak ya, kita sudah lihat bahwa ternyata dari efek jangka pendeknya itu udah di depan sudah saya sampaikan tadi bahwa tingkat penginapan itu meningkat. Kemudian ekonomi masyarakat bergerak khususnya kuliner. Kemudian juga UKM-UKM bergerak terkait dengan orang pada beli oleh-oleh. Nah, itu dampak jangka pendeknya. Jangka panjangnya tentu dikaitkan dengan pariwisata, ini akan memanggil orang kembali untuk datang setelah menikmati tadi yang disampaikan, ada warak ngendok lah, ada apa itu tadi, sehingga memancing orang untuk kembali, dan juga harapannya ada kerjasama antar daerah nih terkait dengan penyelenggaraan atau event-event pariwisata, dan yang paling penting lagi sebenarnya adalah untuk menumbuhkan bibit baru para runner-runner dari Semarang khususnya. Oke, menumbuhkan bibit baru para runner di Semarang untuk melihat dan untuk meningkatkan perekonomian di Semarang. Dan untuk Pak Dirut, sebenarnya kemarin kan fun run itu peserta itu memang harus membuka tabungan sebesar Rp250.000. Dari BPKK sendiri, apakah
ini menjadi awal yang baik bagi nasabah karena ada keuntungan-keuntungan. Keuntungan apa sih Pak itu? Ya, ada 3 keuntungan itu. Yang pertama kaitan FFM ya, Family Financial Management. Nah, rata-rata di masyarakat kita berkaitan dengan Family Financial Management itu masih rendah ya. Bagaimana sebetulnya mengelola keuangan keluarga ini penting. Yang kedua, bagaimana dengan FFM itu kita bisa membuat skala prioritas, mana yang lebih dulu dikeluarin, mana perlu yang disimpan. Dan yang terakhir pasti ada persiapan masa tua. Nah, kemudian yang manfaat yang kedua adalah adalah dengan private service. Orang yang menabung pasti dapat informasi transaksi, dapat informasi produk dan jasa. Dan yang terakhir pasti pada event. Di setiap tahun kita menyelenggarakan event besar yaitu undian. Jadi ada 3 manfaat besar yang diperoleh oleh penabung kita ketika memang bekerja sama dengan industri BKK Jawa Tengah. Itu Mbak, manfaat besarnya di situ. Oke, manfaat besar seperti apa? Tapi ada unggulan untuk BPR BKK sendiri untuk misalnya meningkatkan perekonomian masyarakat atau UMKM, itu ada program apa aja Pak? Kalau dari sisi produk, kita punya produk agro khusus petani. Alhamdulillah kami di atas saran Bu Biro juga, kita kerjasama dengan champion cabai di Magelang, kemudian ada champion bawang putih, bawang merah di Brebes. Kemudian yang berpihak kepada nelayan, kita punya produk BKK Bahari. Berkaitan dengan industri kreatif, kita punya namanya BKK Sinden, Seni dan Industri Kreatif. Kalau dari sisi funding, khusus anak-anak kita punya tabungan siswa. Jadi BKK punya program yang namanya sabuk. 1 anak, 1 buku atau 1 akun. Dari situ kita mulai mendidik anak-anak SMP, SMA untuk selalu menghemat. Sabuk itu kan filosofinya mengencangkan ikat pinggang, hidup sehat, belajar menabung. Dan itulah program-program yang ada di BKK Jawa Tengah. Oke Pak Birsa, ternyata memang keuntungan dari para runners yang memang mendaftar dan ikut ini memang dari sampai tabungan family sampai masa tua itu memang sudah terjamin ya Pak. Apalagi ada program-program unggulan terkait dengan agro, kemudian baharinya yang memang luar biasa bisa membuat perekonomian Jawa Tengah juga menjadi meningkat. Tapi untuk Ibu Emi, apakah dengan event lari ini di Kota Semarang maupun di Jawa Tengah dapat meningkatkan citra suatu daerah itu sendiri? Ya, jadi event itu pasti Mbak akan berdampak pada citra ya, tinggal citranya positif apa negatif. Nah alhamdulillah penyelenggaraan kita kemarin itu citranya menjadi positif Pak, Mbak, karena saya lihat juga orang-orang para runners itu pulang dengan gembira, dengan senyum. Bahkan kemarin saya juga ada yang mendengar nih, ini mau diadakan tiap tahun atau tidak. Nah artinya kan mereka antusias. Kenapa antusias? Karena penyelenggara bisa melaksanakan dengan baik. Oke, dan tidak hanya itu, ketika memang ada event-event lain, apakah dari pemerintah sendiri itu memang mendukung atau seperti apa? Ya, selalu. Jadi memang tugasnya pemerintah itu kan untuk hadir memberikan peluang yang sebesar-besarnya ya. Nah, event-event seperti ini tentu juga merupakan suatu dukungan untuk membantu pelaksanaan program-program pemerintah. Olahraga juga menjadi program pemerintah, kemudian pariwisata juga merupakan program pemerintah. Nah, apa bentuk dukungan kami? Pasti menyediakan fasilitas, keamanan, itu bentuk dukungan pemerintah provinsi kepada penyelenggara event, apalagi BPR ini salah satu milik provinsi Mbak yang paling hebat juga salah satunya. Jadi tentu kami mendukung dengan sangat luar biasa. Baik, Pak Dirut, saya ke Pak Dirut. PT BPR BKK Jateng ini kan juga ke-5 tahunnya, gitu ya. Pencapaian apa yang sudah dicapai dari PT BPR BKK Jateng? Baik, terima kasih Mbak. Ada beberapa penyampaian non finansial dan finansial tentunya. Kalau non finansial misalnya kita bertumbuhnya NOA kita, bertumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap industri ini. Kemudian apalagi yang non finansial itu kita semakin menyediakan layanan-layanan itu yang memang digemari oleh masyarakat. Nah di BKK Jawa Tengah itu kalau kita bedah jadi 2 ya Mbak. Nasabah kita itu ada 2. Nasabah-nasabah generasi W ke bawah dan nasabah-nasabah generasi E ke atas. Nah tentunya dengan membedah itu kita bisa menjadikan service excellent kepada masyarakat sesuai dengan generasi-generasinya. Nah keuntungan yang finansial tentunya meningkatkan tabungan kita, deposito kita, kredit kita. Dan itulah sebetulnya bagaimana BKK Jawa Tengah meningkatkan corporate branding, dan tentunya dengan corporate branding itu kan meningkatkan value, nilai tambah buat industri itu. Itu Pak. Oke. Seberapa penting masyarakat harus menabung Pak untuk di zaman sekarang itu seperti apa? Ya, industri BKK Jawa Tengah itu sekarang baru memerangi namanya judi online, kemudian pinjol ilegal. Nah, kenapa gerakan
Pesona BKK dengan satu siswa satu buku, sasarannya ke nelayan, ke petani itu dalam rangka apa? Satu, mengelola ekonomi keuangan keluarga. Karena penting keluarga yang bisa mengelola ekonominya, keuangannya itu akan lebih bisa memprioritaskan pengeluarannya, akan lebih bisa melakukan saving masa tua dan masa depannya. Nah, ini sebetulnya yang kami inginkan bahwa peran industri BKK Jawa Tengah atas arahan Biro Perekonomian Jawa Tengah itu bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk pinter-pinternya mengelola ekonomi keuangan keluarga. Oke, gitu, baik. Nah, Pak Pemirsa, memang sangat penting sekali di zaman sekarang kita ini menabung karena memang untuk saving itu sendiri ya Pak. Kemudian memang untuk acara lari sendiri ini bisa meningkatkan citra di suatu daerah itu sendiri. Dan sebelumnya kita lanjut ke episode selanjutnya, kita akan bahas mengenai tentang memang dari sisi UMKM sendiri seperti apa ya. Namun kita harus jeda terlebih dahulu Pak Pemirsa, tetap bersama kami di Buletin Jateng DIY. Didukung oleh Terima kasih Anda masih menyaksikan Metro TV Buletin Jateng DIY. Kita langsung pada tema Pesona BKK 2024. Saya akan ke Ibu Emi dulu. Ibu, bagaimana sih event runner ini, lari ini bisa memperkenalkan UMKM dan meningkatkan daya jual belinya? Jadi kemarin itu, Mbak, pelaksanaannya kita tidak hanya pada fokus pada fun run itu sendiri, tapi di sana juga kita sediakan fasilitas untuk ajang UKM mempromosikan diri. Di sana ada booth-booth UKM-UKM, mulai dari kuliner, kemudian handicraft dan seterusnya. Nah, kemudian di setiap titik-titik istirahat pun ada. Nah, sehingga dengan demikian itu merupakan ajang promosi bagi mereka dan otomatis mereka akan menambah income dari mereka. Karena sangat menarik, kemarin juga kita kurasi UKM-UKM yang ikut, tidak hanya sembarang UKM, Mbak, jadi kita kurasi betul sehingga produk-produk yang dipamerkan juga bagus, bersih, higienis gitu, sehingga alhamdulillah runner-runner kemarin juga senang dan tidak hanya runner, ternyata penonton juga ikut beli. Berbicara dengan kuliner ataupun misalnya oleh-oleh khas Semarang. Semarang ini punya oleh-oleh atau kuliner khas apa itu? Kalau bilang khasnya Semarang banyak. Nah, silahkan pemirsa juga ikut mencicipi. Nah, jadi ada tahu gimbal. Nah, itu juga kemarin ada ya Pak Gus, kebetulan juga ada. Kemudian juga ada lumpia. Lumpia itu yang banyak kemarin, paling banyak itu kita lihat datanya itu banyak yang dibeli. Kemudian wingko itu juga banyak yang dibeli. Jadi banyak kalau bicara soal kuliner itu Semarang salah satunya yang kuliner terbaik lah di Indonesia. Oke, baik. Tadi ada wingko, ada tahu gimbal, dan yang lainnya. Kita langsung ke Pak Dirut. Pak Dirut, ini kan event pertama kali digelar pada 2024 oleh PT BPR BKK Jateng Perseroda. Apakah tahun depan akan diselenggarakan lagi? Dan seperti apa? Apakah memang ada motivasi lain ataupun yang lainnya yang ingin diselenggarakan? Pasti akan kita selenggarakan, Pak. Makanya tema tahun depan itu menggabungkan sport dan budaya. Kita akan lebih kerjasama dengan dinas-dinas terkait, ya, dengan Dispora, dengan melibatkan partisipan secara privat gitu kan. Karena bagaimana sebetulnya mengkolaborasi industri BKK Jawa Tengah itu dengan supporting itu kan. Nah, penggabungan sport dan budaya ini menjadi daya menarik. Next, hari ini kita pengambilan respeknya ada di BKK Jawa Tengah. Nah, ke depan kita pengen pengambilan respeknya ada di Lawang Sewu, ada di Kota Lama. Dan itulah sebetulnya bagaimana yang disampaikan Bu Biro tadi, mengangkat budaya Semarang atau Jawa Tengah. Insya Allah tahun depan akan kita persiapkan lebih baik dari yang kemarin kita lakukan. Mungkin pesertanya akan kita tambahi juga biar lebih meriah, menarik, dan income kepada masyarakat di Jawa Tengah itu akan lebih meningkat, terutama tadi sisi perhotelannya. Alhamdulillah kemarin kita itu dengan diskon masuk hotel itu sangat berpengaruh pendapatan yang disampaikan Bu Ruri tadi. Itu Mbak. Oke. Dan terkait tadi misalnya kita tahun depan diselenggarakan lagi gitu. Rutenya apakah memang akan dibuat lebih jauh lagi atau memang akan rute-rute yang wisata baru yang akan dimunculkan seperti itu? Rencana kami akan kami tingkatkan nih dari kemarin itu kan baru 5K kan.
Next itu bisa 5, 10, 21. Nah tentunya memperluas rutenya sehingga lebih daya tariknya lebih ada. Mungkin rutenya akan kita bagi yang 5K seperti yang kemarin, mungkin 10K kita tambahi lagi. Dan itu melewati kota-kota atau tempat-tempat spot yang menurut saya menjadi ikonnya di Semarang. Baik, saya ke Ibu Emi. Ibu, apakah ada fasilitas tertentu yang memang bisa membuat para runner, para pelari dari luar daerah ini, dia ingin kembali lagi ke sini? Apakah pemerintah juga menyediakan seperti itu? Ya, jadi terus terang kami ya sebagai pemerintah provinsi sangat mengapresiasi BPR BKK suksesnya pelaksanaan event kemarin itu. Nah itu tidak terlepas dari upaya para penyelenggara ini mulai dari detail kegiatannya, kemudian fasilitas-fasilitas yang diberikan, kemudian aktivitasnya juga sangat menarik sehingga event ini bisa menjadi event yang tidak terlupakan, event yang berkesan sehingga memancing atau mengundang mereka untuk ingin kegiatannya dilaksanakan tiap tahun. Nah, apa yang akan kita sampaikan kepada para runners untuk tahun depan dari pemerintah provinsi sendiri tentu akan memberikan fasilitas-fasilitas yang lebih, terutama adalah kenyamanan, keamanan, kemudian mungkin memperlebar penginapan. Nah, kemarin itu memang agak berkutat di Kota Semarang saja sehingga full. Nah, itu agak nanti kita akan perluas lagi memberikan fasilitas tentang penginapan, kemudian jika perlu nanti kita perebutkan piala gubernur. Nah, jadi akan lebih menarik lagi gitu. Oke, terkait dengan fun run ini dan kita ke Pak Dirot, Pak, untuk PT BPR BKK Jateng sendiri, apakah memang ke depan, 1 tahun ke depan ada inovasi terbaru atau memang seperti apa? Ya, kalau bicara produk and servicing kan, kita optimalisasi produk-produk yang sudah ada. Karena produk-produk BKK Jawa Tengah saya kira sudah cukup menyentuh lapisan ekonomi masyarakat dari strata apapun ada di situ. Nah, yang servicing ini kami akan ada namanya mobile banking yang sasarannya kepada anak-anak gaul, anak-anak generasi milenial, generasi Z. Nah, tentunya dengan memperluas sasaran-sasaran kita, ini akan meningkatkan pendapatan di BKK Jawa Tengah, juga memperluas penyebaran NOA di segmen-segmen tertentu. Intinya bagaimana kami memperluas kedalaman pasar, memperluas segmen pasar, dan itulah yang akan meningkatkan finansial BKK Jawa Tengah dengan banyaknya NOA, dengan banyak orang menabung deposan, dengan ambil gidi di BKK Jawa Tengah itu tentunya tidak lepas dari inovasi BKK Jawa Tengah. Dan yang paling penting adalah bagaimana development komunikasi strategi kami jalankan di kedepannya. Karena dengan development komunikasi strategi ini kan menghasilkan sebuah namanya informasi. Dan data itu adalah informasi, gitu. Baik pemirsa, dan kali ini kita akan menanyakan terkait dengan harapan ke depan, baik dari sisi masyarakat seperti apa sih harus ke depannya bergabung atau seperti apa, kemudian harapan untuk BPR dan Ibu Emi harapan ke depan event lari ini akan seperti apa, mungkin dari Ibu Emi terlebih dahulu. Baik, harapannya saya nanti insya Allah ke depan harus ini tidak menjadi yang pertama, Pak Kus, menjadi tidak pertama tapi bukan yang terakhir. Nah, harus ada lagi dan tentu itu tadi kita harus mengkolaborasikan dari pelayanan yang prima, kemudian perhatikan per detil-detil, kemudian ciptakan juga kreativitas dalam pelaksanaannya sehingga betul-betul nanti akan menjadi terkesan dan tahun depan tentu akan lebih baik, pesertanya lebih banyak lagi, lebih panjang lagi rutenya, hadiahnya lebih banyak lagi. Maka kami mengundang para runners se-Indonesia untuk ikut bergabung tahun depan. Baik, Pak Dirut seperti apa? Ya, pertama buat masyarakat ya, tentunya marilah kita jadikan Fun Run BKK Jateng sebagai gerakan untuk hidup sehat. Sehat itu investasi masa tua. Nah, kepada customer kami, saya berharap juga semakin percaya sama BKK Jawa Tengah. Karena kami adalah BUMD miliknya provinsi dan kabupaten kota yang tentunya di dalam memberikan produk dan servis akan bisa memberikan manfaat dampak positif, baik peningkatan kualitas hidup maupun peningkatan keuangan keluarga. Nah, kepada teman-teman di Industri Keuangan PT BPR Jawa Tengah, ayo tingkatkan express care kepada masyarakat. Dengan express care itu kita akan semakin dikenal, corporate branding kita akan semakin bagus, kemudian image positif kepada BKK Jawa Tengah semakin bagus, dan menggabungkan manfaat-manfaat inilah sebetulnya menjadi ciri khasnya BKK Jawa Tengah. Ikoniknya BKK Jawa Tengah ya seperti itu.
Baik, pemirsa itu dia harapan dari Ibu Emi sebagai mewakili dari pemerintah provinsi dan juga dari Pak Dirut dari PT BPR BKK Jateng. Pemirsa perlu kita ketahui bahwa PT BPR BKK Jateng itu memiliki program-program unggulan yang memang bisa meningkatkan perekonomian di Jawa Tengah maupun masyarakat. Selain itu pemerintah juga mendukung terkait dengan acara fun run ini, acara event lari kegiatan lainnya untuk mendukung citra dari suatu wilayah itu sendiri. Dan tidak hanya itu pemirsa, acara ini memang kedepannya akan dilaksanakan kembali. Dan untuk itu pembahasan kita kali ini, Ibu Emi, terima kasih, Pak Dirut, terima kasih. Dan itu dia pemirsa, terima kasih sudah bersama kami dalam Buletin Jateng DIY. Kami, saya Cerpina dan kru yang bertugas pamit undur diri, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.